Saudara-saudara yang kekasih seiman di dalam Kristus Yesus, pada siang hari ini saya akan membagikan firman dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat ke-11 dengan judul daripada perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genezaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat dalam danau itu, lebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras untuk tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalannya juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, firman Allah ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang bisa menunjukkan sesuatu yang takjub yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang berkasih, latar belakang daripada ini, Yesus sedang mengajar di tepi danau Genezaret. Di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ke 3 tadi itu, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Genezaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Jadi mereka mendengarkan karena Yesus menyampaikan kabar baik bagi orang-orang yang ada di sekitar itu. Jadi tidak terbatas. Bahwa Yesus mengajar itu tidak terbatas tempatnya. Kondisi situasi apapun bisa dia lakukan. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, pada pagi hari yang indah ini, orang banyak berkumpul untuk mendengar. Jadi kalau kita ingin dibekali sesuatu, baik di dalam hal firman Tuhan maupun di dalam pendidikan sekalipun, kita harus mendengar apa yang diajarkan seorang guru. Yesus adalah guru. Dia adalah rabi yang mengajar yang luar biasa. Dan bagaimana Yesus melakukan hal-hal yang takjub. Mereka tidak mendapatkan apa-apa selalu ketika Yesus menyuruh mereka untuk bertolak ke tengah dan menyebarkan jalannya. Sehingga mereka berkata, "Tetapi karena engkau menyuruh kami akan melakukannya." Itu ada sesuatu hal yang luar biasa. Ya, perendahan hati, mau mengikuti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Karena Tuhan yang menyuruh, dan mujizat terjadi sampai mereka banyak menangkap ikan di danau itu. Hampir ya jalan mereka sampai koyak. Lalu ikan penuhi, bahkan mereka memanggil teman-temannya supaya mereka membantu untuk mendapatkan ikan. Tadinya Petrus sudah putus asa. Mereka mau membersihkan jalannya untuk kembali. Tetapi dalam Lukas pasal 5 ayat 3 tadi itu dia menyuruh. Tetapi Petrus dengan kerendahan hatinya, dia mengikuti. "Karena engkau menyuruh kami, aku akan melakukannya." Petrus dan teman-temannya menangkap ikan yang banyak
setelah mendengarkan firman. Nah, ini adalah perumpamaan yang luar biasa bagi kita sebagai orang-orang yang sudah dia perintahkan untuk bisa menjala ikan. Tetapi dia berkata, bukan lagi kamu menjala ikan, tetapi menjadi penjala-penjala manusia. Amin. Kita diperintahkan untuk menyampaikan kabar baik, untuk menjala manusia, untuk membawa mereka dari gelap ke terangnya yang ajaib. Eklesia, Petrus dan teman-temannya terbukti, saudaraku yang kekasih, ketika Petrus bertobat, sekali dia khotbah 3.000 orang bertobat. Luar biasa. Itu adalah hal yang menakjubkan. Kenapa? Karena mereka mengikuti apa yang diperintahkan dari Tuhan Yesus. Hendaknya kita juga melakukan hal yang sama. Saudara-saudara, jemaat-jemaat yang sudah dipersiapkan, sudah dibekali di dalam hal-hal firman Tuhan tentang penginjilan, tentang bagaimana kita bisa menjangkau jiwa-jiwa seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Setelah mereka menjadi penjala ikan, mereka menjadi penjala manusia. Buktinya Petrus hanya 1 kali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan kalau hidup kita masih hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa? Tidak bisa, saudara, kita melakukan hal-hal yang takjub. Tidak bisa kita melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus karena kita masih hidup di dalam dosa. Akan tetapi perlu kita bertobat. Perlu kita minta pengampunan kepada Tuhan. Kalau kita sudah seperti itu, saudaraku yang kekasih, bahwa kita melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan itu, seperti apa yang di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka, ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.